pertanian meraja, Rejang Lebong bercahaya untuk semua. Kelompok tani berkarya, dan alhamdulillah pada saat itu bukan hanya kami, spesial juga berdirinya kelompok tani berkarya ini langsung dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketua Kepala BPP Desa Sambelama. Alhamdulillah atas dukungan itu, atas nama kelompok tani berkarya, kami mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Desa yang secara administratif selalu mendukung kegiatan-kegiatan kami di desa, kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian, pada Bapak Kepala BPP Desa Sambelama dan seluruh lintas masyarakat yang selalu membimbing kami, kurang lebih seperti itu. Jadi berkisar 1 tahun yang lalu, Bapak-bapak, ibu-ibu, kami menggagas berdirinya kelompok tani ini dengan berbagai program sebenarnya. Program-program itu sebenarnya sudah kami tembuskan ya Pak Bambang ya, sudah kami laporkan ke BPP dan alhamdulillah semuanya sudah kami ini secara tidak langsung sudah memetik dari hasil program yang sudah kami susun dari pupuk, habis itu kegiatan-kegiatan lainnya, sampai pada kemarin kami mencoba untuk mengusulkan 1 unit mesin kultivator. Mesin ini multifungsi, bukan hanya untuk membedek, untuk membajak, untuk mencacah tanah dan menggemburkan tanah, tapi mesin ini memang luar biasa, bisa meringankan dan membantu para petani secara umum nantinya. Kemarin saya lihat Pak Bambang, Pak Julianto sudah istilah kita sudah ngecek-ngecek ke sebelah situ dan hasilnya bisa dilihat. Itu dalam kondisi raya yang baru ya. Ini nanti tinggal dipelajari. Itu yang pertama. Selamat datang Bapak. Terkait dengan kegiatan hari ini, Bapak Kepala Desa, perlu kami laporkan juga bahwa ini adalah petunjuk pemerintah. Ya, petunjuk pemerintah itu dengan mendapatkannya kelompok tani berkarya ini bantuan dari pemerintah Provinsi Bengkulu terkait dengan mesin kultivator ini harus dilaporkan kepada Bapak Kepala Desa, harus dilaporkan pada Bapak Babinsa. Mohon izin Pak, kami baru mulai Pak. Harus dilaporkan pada Bapak Babin Kantipmas dan semuanya bahwa desa kita secara umum, maka desa memiliki mesin ini. Jadi desa kita secara umum walaupun yang dapat itu adalah kelompok tani berkarya, tapi masyarakat kami secara umum di Desa Sambelama boleh memanfaatkan mesin ini. Tentunya dengan aturan-aturan yang sudah disusun oleh anggota kelompok tani. Yang terhormat Kepala BPP yang telah berhadir beserta penyuluh pertanian yang berhadir pada hari ini, khusus Ketua Kelompok Tani Berkarya beserta Ketua Kelompok Tani Desa Sambelama. Sambutan dari Pak Kepala Desa Pertama-tama dan utama kita Kecamatan mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa rahmat kesehatan, sehingga kita pada siang menjelang sore hari ini masih dapat berkumpul bersama-sama di rumah rekan-rekan Osman Effendi ini dalam rangkaian 2 acara ya. Satu memperkenalkan kelompok tani berkarya, dan satunya lagi doa syukuran sekaligus ulang tahun lah ya. 1 tahun ini berarti sudah acara ini. Nanti apa yang disampaikan oleh pembina atau ketua kelompok tani berkarya tadi jangan balik dulu, masih ada sesi acara makan-makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sambelama beserta Bapak Ketua BPD, pengurus perangkat desa dan anggota BPD yang kami hormati, Ketua LPM beserta anggota yang kami hormati, Ketua BMA beserta anggota yang kami hormati, dan yang kami hormati Pak Babinsa, terima kasih sudah hadir. Dan yang kami hormati para ketua kelompok tani yang berkesempatan hadir beserta anggota, terkhusus kelompok tani berkarya. Pak Ketua, tahun yang lalu saya kesini, tahun ini ada ini.
Mari kita bersyukur kepada Allah atas rahmat diberikan kepada kita berupa nikmat umur, kesehatan, kesempatan. Pada siang hari ini kita dapat hadir memenuhi undangan kelompok tani berkarya dalam acara rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusia 1 tahun, kemudian juga ada nikmat yang diberikan kepada Allah berupa bantuan dari pemerintah Provinsi Bengkulu berupa kultivator. Yang ini pendanaannya dari APBD Provinsi Bengkulu melalui anggaran aspirasi anggota DPRD. Kenapa saya garis bawahi itu, komunikasinya yang harus kita bangun bersama untuk kita dapatkan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas tuntunan dan ajarannya kita terlepas dari alam jahiliyah menuju ilmu pengetahuan Islami yang pada saat ini. Bapak Kades dan seluruh anggota kelompok tani, ini mohon maaf nih yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan koordinator penyuluh dan penyuluh yang berkesempatan hadir, yang mereka inilah di lapangan yang memberikan kontribusi untuk kita bersama menyumbang pembangunan di pertanian di Rejangpong ini. Kami sampaikan Pak Kades dan seluruh kelompok tani tadi pagi Pak Bupati membuka acara diskusi yang namanya itu forum FGD, Focus Group Discussion, itulah, membahas masalah rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Rejang Lebong 2025 sampai dengan 2045, 20 tahun yang akan datang. Allahu a'lam kita masih ada, tetapi kita merencanakannya dari awal. Apa yang membanggakan kita bahwa Pak Bupati menjadi catatan pertamanya, kita harus di dalam RPJPD kita 20 tahun ke depan itu harus mengutamakan pertanian. Tapi catatan beliau pertanian organik, nah seperti itu. Lalu narasumber kita tadi ada Dr. Frandione, beliau dosen di IIP Jakarta, tetapi beliau putra daerah, dan di catatan beliau tadi juga menjadi, kita harus kembali ke istilahnya ke dasar kita atau pokok pekerjaan kita, yaitu pertanian. Nah tadi juga kita memberikan support diskusi awal. Saya bilang saya hanya bisa sampai Isoma karena saya mau hadiri undangan kelompok tani. Nah, mereka terus lanjut diskusi, tapi intinya apa yang ingin diinikan ke depan adalah di sektor pertanian ini. Nah, kembali lagi dengan kelompok tani berkarya ini kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf manakala kelompok tani yang lain belum mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, provinsi maupun dari APBN. Nah, ini semua Bapak Ibu sebagai penyemangat ya, atau karena baru barangkali semangatnya luar biasa sehingga komunikasi itu dibangun kemana-mana ya kan, bukan hanya sekedar kami di BPP ada penyuluh, tetapi di dinas kemudian di anggota dewan kita dapil itu sangat penting ya, karena mereka yang mengalokasikan anggaran ya untuk kebutuhan pertanian. Nah tahun ini memang fokus di Alsintan, alat mesin pertanian ini, tahun ini kita dapat 22 unit yang kultivator ini. Tetapi dibandingkan dengan jumlah kelompok tani gitu Pak Kades ada 12.000, berapa sekarang Pak Juk? Terakhir disebutkan 12.625 kelompok tani. Nah, bayangkan yang dapat 22 kelompok tani. Ada juga tank elektrik, tank semprot, ada mesin rumput, ada hand traktor 3 unit seperti itu. Kemudian nanti akan menyusul roda 3, motor roda 3. Nah maksud saya tidak sebanding antara yang banyaknya ngusul dengan kemampuan untuk memenuhi. Dengan Pak D mohon maaf tapi tetap nanti dikomunikasi. Tapi saya senang tadi, artinya ini bisa dimanfaatkan bukan hanya di kelompok tani berkarya. Ya, manfaatkanlah secara maksimal di kelompok-kelompok tani yang membutuhkan. Tapi tetap mempertimbangkan, melihat keberlanjutannya, pemanfaatannya. Jangan sampai kalau rusak udahlah gitu kan, yang bermanfaatnya untuk kita.
Nah, ke depan kami menyarankan kalau memang sudah banyak kelompok tani ini, kalau belum terbentuk, bentuklah gabungan kelompok tani. Nah, seperti itu. Sehingga bisa sama-sama kita sharing, ada pertemuan. Saya insya Allah kemarin saya pertemuan di Purwodadi. Sepanjang kelompok tani itu mengundang, saya ada di tempat dan tidak ada yang mendesak kegiatan yang bisa saya wakilkan. Misalnya seperti ini kan, siang ini diskusi saya wakilkan tadi dengan Kabid, saya pamit dengan narasumber dan panitia, saya ke sini, saya akan datang. Ya, kalau teknis mungkin kawan-kawan penyuluh, tapi keberadaan kami langsung melihat bagaimana keinginan dari para petani itu sangat penting. Dan Bapak Ibu, sebenarnya ya dimanapun tadi Pak Kades ya, kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak petani kita bentuk kelompok tani. Dan kelompok tani tidak seperti dulu. Pada saat ada waktu saya kepala dinas kehutanan dan perkebunan dulu, Kutbun dulu, pada saat ada program KBR, kebun bibit rakyat, burung-burung buat kelompok tani, dapat. Sekarang nggak bisa lagi. Kata Pak Kades tadi, kalau Bapak Kades tidak punya lahan, tidak bisa Pak bentuk kelompok. Karena kelompok tani sekarang itu lahannya itu di poligon, ada titik koordinat dan poligon lagi ditambah. Artinya memang betul-betul kenapa orang pusat tidak lagi monitoring ke lapangan? Mereka tidak perlu itu lagi. Mereka udah lihat zoom dari udara itu, dunia enggak kelompok tani ini. Dia cuma lihat titik-titik di titiknya, koordinat ini, keluar dia. Makanya sawah kita tadi saya paparkan, kenapa terjadi penurunan PDRB di sektor pertanian? Salah satunya sawah kita. Data awal sawah kita 8.000 Pak. 8.000 hektar. Sekarang tinggal 3.625 hektar. Artinya lebih dari separuh hilang. Antara lain ya mungkin di sinilah yang tadinya sawah jadi rumah ya kan. Apalagi daerah saya Dusun Curug, IAIN banyak. Udah banyak jadi rumah kos. Nah, alhamdulillah anggota dewan kita sudah mengesahkan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2P yang undang-undangnya itu dibentuk atau dikeluarkan tahun 2004. Berarti sudah ini 2013. 9 tahun. 2009, sorry, 2009. 14 tahun. Nah, ini salah satu syarat LP2B ini, manakala kita sekarang Pak ngusul itu tidak ada manual, pakai sistem. Ya seperti tadi nanti cerita masalah pupuk bersubsidi itu pakai sistem. Tidak bisa kita manual ngasih Bapak Kadis usul ini, tidak bisa. Yang masih bisa ini yang cek kayak ini. Nah, kalau pupuk bersubsidi termasuk dana DAK itu kita ngisi itu. Nah, di situ ada poin syaratnya itu Perda LP2P. Fisik pertanian ya. Nah, kemarin kita berargumen dengan Bappenas itu masih dalam proses. Alhamdulillah sudah disahkan oleh DPRD, tinggal proses verifikasi. Nah, kemudian juga Alhamdulillah insya Allah tahun 2024 ini kita dapat DAK pertanian itu di atas 3 miliar 3, miliar sekian. Di perikanan 4 miliar lebih. Nah, diikuti dengan irigasi Pak, karena irigasi ini kan untuk pertanian itu 4 miliar tahun ini. Nah, ini kami masih mengisi untuk kelengkapannya yang mungkin sudah 5 tahun gitu tidak dapat DAK fisik pertanian itu ya. Nah, kalau yang non fisik seperti untuk para penyuluh ala kadarnya itu dapat ya, tapi untuk yang fisik ini tidak. Nah, ini semua tidak akan ada manfaatnya atau tidak bisa kami lakukan kalau tidak ada petani, tidak ada kelompok tani. Nah, termasuk tadi yang pupuk bersubsidi Pak Kades ini belum input ya, waktunya dualnya harusnya ini ya paling lambat November ini, harusnya sekarang udah input tapi sistemnya masih ada masalah. Jadi seluruh yang ada kelompok tani itu menginput Pak, petaninya didampingi kawan-kawan penyuluh. Misalnya di kelompoknya ini tani berkarya mengusul pupuk urea berapa ya kan, NPK berapa, cuman dua jenis ya, urea dengan NPK. Nah, itu didampingi penyuluh, nanti dibawa ke Korlu di BPP itu direkap nanti dikirim melalui sistem juga Pak, melalui sistem nanti turunnya dari ini ke Subbit atau pejabat fungsional penyuluhan di kantor. Tapi tidak datang gitu Pak, ini aja kirim aja, dia klik oke, baru dikirim ke Kabid penyuluhan, cek oke, baru kirim ke Kadis oke, terakhir Pak Bupati oke. Nah, itu Pak, jadi tidak bisa. Dan itu permasalahan tahun lalu ya Pak Jubya, ada yang tidak cocok nih. Nah, ini yang perlu diperbaiki juga kelompok tani. Kalau NIK-nya nggak cocok, karena kan ada satu data ya,
satu nicknya, itu harus itu. Ada kelompok tani yang ketuanya nggak cocok ya nicknya, nah jadi terpaksa nggak bisa diinput. Lalu untuk diketahui juga sebagai sosialisasi, untuk pupuk bersubsidi di samping tadi hanya urea dengan NPK, yang ada untuk tanaman pangan itu hanya untuk padi, jagung, dan kedelai. Kedelai kita ada, tinggal alternatif jagung dengan padi. Kemudian untuk tanaman perkebunan tahun yang lalu itu hanya bisa menunya itu untuk kopi, tebu, coklat. Kita tidak punya coklat, kita tidak punya tebu. Hanya ada untuk kopi. Nah untuk yang parah kita ini yang di hortikultura sayur mayur. Yang boleh itu hanya cabai, bawang merah, bawang putih. Bawang merah kita dikit, bawang putih tidak ada. Cuma ada cabai. Dan tidak semua petani ini mau nanam cabai. Akhirnya kuota pupuk itu tidak bisa terpenuhi. Pupuk urea misalnya disiapkan 5.000 ton, yang bisa terinput paling 2.000 ton. Kemudian NPK 5.000 ton juga, 5.000 sekian, yang bisa terinput 3.000 ton. Kenapa tidak bisa? Karena kita nak milih misalnya untuk kubis, kol atau kacang itu tidak bisa masuk, dia nggak mau nyaut, gitu. Nolak sistem, karena semua sistem. Jadi jangan salahkan kalau memang pupuk bersubsidi itu kalau dibilang ada banyak, tetapi tidak bisa kita mengambilnya karena kita tidak bisa mendapatkan misalnya wortel, kubis, kol, apalagi kacang panjang segala macam sayur mayur tidak bisa kecuali cabai dengan bawang merah. Nah, seperti itulah mungkin untuk pengetahuan juga masyarakat ke depan mudah-mudahan ada perubahan. Kami mengusulkan nih kalau bisa agak multi dikit lah ya kan. Seperti kalau jagung dapat Pak, jagung dapat ya, jagung dengan padi tadi jagung dapat. Nah ini mengenai pupuk bersubsidi. Apalagi kalau petaninya tidak mengusulkan, tidak yang dapat. Nanti di kios itu kan per orang per nik kan. Yang dapat itu per orang per nik yang sesuai dengan usul. Ada juga yang salam buat. Misalnya padi yang seyogyanya padi itu berapa kali nanam setahun, apakah 2 kali, paling kali 2 kebutuhan ureana. Nah itu juga ada yang keliru seperti itu. Inilah fungsinya kawan-kawan penyuluh untuk membimbing para petani kita. Yang terakhir kami berharap pertemuan rutin seperti ini perlu dilakukan. Kita bisa minum kopi, bisa makan diajak. Jadi insya Allah, ya kan itu kan ada uang. Uang itu adalah iuran daripada para petani dan anggota gitu. Jadi ada. Ya kalau kita membutuh ini ke depannya buat koperasi. Apalagi beliau ini adalah sekretaris dinas perdagangan koperasi Perindak ya. Artinya harus bentuk koperasi wadahnya. Ada juga kalau mau mengakses kredit KUR namanya, kredit usaha rakyat. Itu kecil uangnya, tapi kan harus sama-sama. Nah, seperti itu. Jadi jangan terkendala dengan modal bisa kita lakukan, tapi ya harus nyaur utang dong, ya kan? Kalau berutang nyaur ya, gitu ya Pak De ya. Kalau nggak nyaur ya payah. Nah mungkin ini yang belum dapat silakan mengusulkan. Kalau di sini nanti tolong Pak Jub ya, kalau masih memungkinkan di perubahan anggaran kalau masih ada. Mana tahu kan anggaran Pak masih ada perubahan anggaran Pak Herizal ya. Ini saya terus terang aja ya, yang membantu kita ini Pak Herizal Afriansa, anggota DPRD provinsi, karena dana mereka yang menginikan. Kemudian ada juga Pak Heri Purwanto, itu yang ini. Terus yang tidak pernah datang atau melihat ini tapi dia bantu, itu Pak Arsop Dewana. Nah, orang yang tidak pernah kena, Kak aku tidak terserah ke kakak lah nak ngasih kemana, yang penting Allah tahu bahwa aku sudah bantu petani jangan bohong. Begitu bahasa beliau. Dan termasuk penyerahan kemarin kan tidak ada dia. Pak ini ada Pak Heri, tapi dia udah telepon saya tidak bisa datang Kak dikarenakan kakak saya akikah cucunya, masa saya ninggalkan itu untuk datang menyerahkan alsitan, terserahlah nak dikasih ke siapa katanya, tapi tolong sebut nama Boyo katanya. Nah inilah barangkali Bapak Ibu yang maksud saya tadi, bukan hanya sekedar kita berkelompok, tapi di situ harus ada kegiatan diskusi, ada kegiatan pertemuan, kemudian mengkomunikasikan. Kalau ini kami ke PPP, nanti juga kalau ada kesempatan kita kenal secara apa ini Pak ya, secara person orang itu kan lebih melekat. Kalau Pak Robert ini kan dengan saya mungkin tidaknya pakai surat pun saya datang, karena mungkin ada ikatan emosional tadi datang. Nah itu yang harus dibangun ya, termasuk bahkan berarti kami minta tidak, tetapi itu mekanisme yang kita bangun. Kenapa saya bisa dapat lebih banyak ketimbang mungkin mohon maaf ya dari kabupaten lain? Saya komunikasi ini dengan kepala dinas provinsi, karena mereka yang menganggarkan, kawan-kawan itu tahu tidak bapak-bapak, meregistrasi mereka itu mulai dari ini sampai dengan 5:30 aku masih nunggu di kantor kemarin.
mereka merasa oh ini ada perhatian dari dinas ini. Nah, kemarin juga waktu penyerahan mulai pagi seluruh Kabid PSP dan jajaran saya suruh bantu mulai dari jam 9 sampai dengan sore itu mereka membantu. Nah ini menunjukkan bahwa kita bekerja sama baik. Tadi terakhir ini mumpung aku ingat Pak Kadis Pertanian, Hortikultura dan Pangan dan Hortikultura Perkebunan Provinsi Bengkulu, Pak Rizon menitipkan salam kepada kita semua. Yang mudah-mudahan karena direkam sama Pak Robert, beliau mendengar karena beliau baru dilantik sebagai kepala dinas 2 hari yang lalu. Nah, kita doakan dengan komunikasi yang baik. Beliau berharap kita ke depan lebih baik lagi membangun pertanian di Provinsi Bengkulu ini, khususnya di Kabupaten Rejang. Sekali lagi kepada Ketua Kelompok Tani Berkarya beserta anggota dan jajaran Ketua Kelompok Tani yang lain yang kesempatan hadir, terkhusus Pak Kades, Pak Babinsa, terima kasih atas partisipasinya sudah ikut membangun pertanian di Rejang Lebong ini. Meskipun ini nampaknya kecil, Allah mencatat hari ini kita bersilaturahim. Kata Allah, manakala kamu menjaga silaturahim itu akan ditambah rezekinya, akan diperpanjang umurnya. Itu kan janji Allah. Nah ini yang barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf dan yang kurang berkenan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zulkarnain, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong yang telah memberikan masukan, arahan dan semangat bagi kami kelompok tani berkarya khususnya dan kelompok-kelompok tani lainnya yang ada di Desa Sambelan. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan doa syukuran selamat atas 1 tahun daripada kelompok tani berkarya, dan selamat dan bersyukur atas diterimanya dana hibah kontributor untuk kelompok tani berkarya Desa Sambelan. Untuk memimpin doa ini kami mohon kesediaan daripada Bapak Imam